membuat segalanya terstruktur. Ya sesuai namanya manajemen, termanage, teratur dalam hal schedule satu, kemudian juga penerapan instruksinya ke tim seperti apa. Kita jaga attitude kita dan kita tetap jaga mental kita sebagai vapers. Kalau misalnya ada yang coba untuk menjatuhkan kita harus fight untuk menjaga industri vape ini. Promoter atau buzzer itu dia mendengungkan dalam arti bikin hype. Dia punya skill, kemudian juga di Instagram followersnya banyak. Nah, jadi produk yang kontak ke dia untuk Halo bosku semuanya, balik lagi di program kesayangan kita Avitalk. Salah satu program yang isinya daging semua nih. Balik lagi sama gue, Andika. Udah kangen banget gue, udah lama banget nggak nge-host di Avitalk ini. Dan kali ini spesial banget. Karena apa? Tamu yang hadir kali ini bukan brewer, bukan distributor, bukan influencer, tapi salah satu promotor di industri vape. Siapa dia? Kita sikat dulu. Om Bayu. Halo, gua Bayu Kok, gua dari Beren Management. Kami memanage promoter di industri vape Indonesia. Oke, Om Bay. Sore Om, gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Gue pengen tanya nih, tadi kan gue sebutin bahwa lu adalah salah satu promotor di industri vape. Promotornya ini tadi kan menyinggung apa ya? Boleh dijelasin nggak nih ke teman-teman penonton Avitalk? Oh, kalau untuk promoter vape ini, kita sesuai slogan Beren Management itu, we create the hype of your product to the customer. Undetected. Ya, itu. Kenapa kita bilang undetected? Karena untuk promoter ini kita harus berlaku seolah-olah user. Yes. Jadi saya tekankan ke anak-anak, ke tim itu, kita bukan influencer, kita bukan endorser, kita act seolah-olah user. Kemudian promote-nya juga soft selling. Oke. Seperti itu. Tadi namanya apa? Beren Management. Oke, nanti lu pada lihat ya langsung ya, Beren Management nih. Sini. Ya. Udah jalan berapa lama Om? Beren Management ini? Beren Management ini sudah setahun 1 bulan. Jadi dari September 2020 itu pertama kami mulai dari 30 orang, kemudian menjadi 50 orang, sampai sekarang 100 orang, dan saat ini kami batasi 100 orang cukup. Oh, yang tim under E ini ya, itu untuk Under orang-orang Beren Management ya, ya. ada 100 orang. Ada 100 orang. Oh, sebelum nyemplung ke Beren Management nih, backgroundnya Om apa nih di industri vape di Indonesia nih? Background gua itu dari 2017 itu nge-vape. Awalnya itu memang udah langsung sering ikut komunitas vape. Komunitas vape yang umum, yang semua all device seperti itu. Terus sampai pertama yang device saya ikut SX Mini Indonesia. Oke, wah itu old school sekali ya. Old school, iya, ini masih ada nih barangnya satu. Iya. Terus 2018 gue bikin Indonesia Foxy. Oke, Indonesia Foxy. Karena waktu itu gue beli Modruga Foxy. Sampai ternyata chapternya banyak di Indonesia. Iya, itu salah satu komunitas yang masih eksis ya. Masih eksis dan masih gede. Apa namanya? Foxy. Indonesia Foxy Community. Indonesia Foxy Community. Dari situ juga kenal kenal komunitas lain. Yes. Jadi Exom lah, Terion, segala macam, semua banyak kenal, banyak temen, pelan-pelan juga. Jadi secara nggak langsung kenal juga sama brand-brand, brewer, distributor, toko segala macam. Karena biasanya kita sering soan main ke toko-toko atau ke brand-brand, atau ya kadang kalau pas Vape Meet kan suka sponsor lah gitu kan. Nah dari situ kenal, terus sempat juga sih dulu distributor kecil-kecilan. Oh, sempat distributor juga? Iya, 2017 akhir sampai 2019 lah. Akhirnya karena berbekal tadi channel yang kenal banyak temen, kenal banyak brand, ada yang minta tolong untuk dibantu promote produknya waktu itu 2 tahun lalu, ya kita coba bantu. Dan alhamdulillah so far hampir semuanya puas ya. Jadi banyak yang repeat juga. Apa sih yang jadi bedanya si Beren Management sama kita ngomong influencer atau buzzer perorangan kali ya? Oke, kita coba pisahin dulu bedanya buzzer dengan influencer. Yes, boleh ya. Kalau influencer itu kan memang biasanya adalah orang-orang yang mungkin bisa dibilang
artis, semi artis, bukan artis semi ya. Iya. Semi artis. Jadi dalam arti Semi yang lain dong. Iya. Ya. Jadi dalam arti dia punya skill, kemudian juga di Instagram followersnya banyak. Nah, jadi produk yang kontak ke dia untuk support barangnya brand itu. Barangnya brand. Jadi dia memang di endorse atau untuk dia menginfluence yang lain. Nah, kalau buzzer itu dia bukan endorsan, dia juga tidak influence atau mereview segala macam secara gamblang. Dia berperan sebagai user, seolah-olah pemakai produk itu, begitu. Bedanya seperti itu. Jadi kalau buzzer dia nggak bisa tuh misalnya dikirim produk terus dia posting thank you udah gini nggak bisa. Kalau influencer atau endorser kan seperti itu, dia posting thank you bla 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 gitu. Kalau buzzer enggak. Nah, buzzer itu sesuai dengan arti kata dasarnya sendiri itu dari buzz. Yes. Buzz itu kan dengung, artinya dengung. Jadi ya itulah fungsinya promoter atau buzzer itu, dia mendengungkan dalam arti bikin hype. Kalau dalam ini bikin hype produk tersebut, undetected sih harusnya. Iya. Harusnya undetected. Karena kalau ke-detect nggak mendengung juga akhirnya. Iya. Dan kalau kita ke perbedaannya dengan better management sama yang lain, kami spesialis di Facebook. Bukan berarti IG nggak bisa, IG juga bisa. Tapi khusus untuk Facebook kita ada diferensiasinya. Diferensiasinya itu kita bermain di sosial media Facebook, sosial media, grup-grup Facebook itu interaksi kepada user umum gitu. Jadi tidak hanya posting terus udah selesai, tapi kita juga interaksi. Kalau ada yang komen kita balas seperti itu. Perbedaannya sih itu. Yang lain itu kan biasanya hanya posting tapi nggak dikomen balik, ada yang komen nggak dibalas seperti itu. Oke. Nah, itu tadi tuh bedanya antara buzzer dan influencer. Nih misalnya, berarti gue bisa bilang gini Om, kalau misalnya nih gue lagi pakai produk gue gitu ya, terus habis itu ya ini kan produk gue sendiri gitu ya, terus habis itu gue bilang ke teman-teman gue nih, lu cobain nih produk ini enak banget nih buat di pot apa segala macam gitu. Berarti gue kan ngebahas artinya kan? Iya. Kalau misalnya ke teman-teman yang udah tahu lo brewernya, ya lo sebagai influencer. Ya, tapi kalau orang-orang yang nggak tahu gue sebagai brewernya, berarti kan ya gue buzzer juga sebenarnya. Buzzer untuk produk ini. Yes. Kebetulan punya gue sendiri gitu ibaratnya. Oh, tuh jadi gitulah ya bedanya buzzer dan influencer atau endorse gitu. Manajemen buzzer gitulah ya, atau promotor itu sangat-sangat common atau umum di industri manapun sebenarnya. Sebenarnya ya. Nah, di handphone pun juga ada. Di handphone yang gua tahu tuh kayak di handphone, terus di F&B pun juga sama sekarang. Kayak misalnya kopi-kopian gitu ya. Yes. Kopi-kopian, terus makanan-makanan yang ya franchiser gitu. Itu gua rasa itu juga menggunakan promotor gitu ya. Iya, betul. Nah, mumpung ada orang yang di sini yang ahli banget nih tentang promotor. Oh, boleh tahu nggak buzzer yang atau manajemen buzzer yang baik yang kayak gimana sih? Jadi kalau untuk promotor ini sendiri kelihatannya mudah, dapat produk, posting, selesai. Oke. Gitu. Nah, yang harus kita perhatikan mungkin untuk teman-teman brand atau produsen itu untuk pilih manajemennya itu yang bisa membuat segalanya terstruktur, ya sesuai namanya manajemen, termanage, teratur dalam hal schedule satu, kemudian juga penerapan instruksinya ke tim seperti apa gitu kan. Paling mudah itu yang harus terstruktur atau termanage. Logo kami itu we create the hype of your products to the market undetected. Kalau untuk di grup Facebook kami sehari hanya 5 postingan, 5 orang. Satu orang posting, jadi 5 orang, hanya 5 grup per hari. Oke. Dan setiap anak-anak itu dalam sebulan, kita main sebulan, dalam sebulan itu si A tidak pernah ada posting di grup yang sama. 2 kali pun nggak ada. Jadi misalnya di grup A, ya dia sebulan hanya sekali aja di grup A. Nggak akan ketemu 2 kali. Jadi benar-benar menghindari, mungkin kalau misalnya keseringan kan agak kelihatan ini sering banget nih, wah ini promotor bukan nih. Gitu. Nah itu kita hanya 5 kali, tapi ya itu yang kita mainkan adalah di komentar-komentarnya. Gitu. Nah terus memanage
berapa orang tadi 100 ya? Memanage 100 orang ini gimana caranya Om? Karena tadi kan kalau misalnya mencari promotor yang bagus itu kan harus yang terstruktur. Manajemennya itu harus terstruktur. Ini kan berkaitan sama banyak orang dong. Iya. Berarti Gua agak lebih dipermudah karena 100 orang itu mostly 70%, 75% itu adalah teman-teman itu tadi dari komunitas-komunitas yang gue udah kenal itu. Oh, oke. 75%, jadi ya sekitar 75 orang itu teman-teman dari komunitas, ada yang dari komunitas A, B, C, D. Jadi intinya orang yang memang kita sudah kenal. Oke. Kalaupun nggak terlalu dekat karena kan dia chapter mana kita nggak pernah ketemu, tapi pasti mereka ada sense yang sama lah sama kita kan. Mereka nggak berani macam-macam begitu. Jadi agak lebih dipermudah itu, jadi otomatis yang ngaturnya juga lebih mudah karena memang sudah temen gitu. Iya, karena ngatur orang itu sulit ya. Sulit. Makanya jangan asal-asalan pilih manajemen promotor ya. Manajemen promotor karena takutnya malah jadi nggak bagus untuk brandnya sendiri ya nggak sih? Iya, satu kasihan brandnya misalnya. Iya. Kan ya mudah-mudahan sih sekarang udah nggak pernah ada ya. Kalau dulu sih sempat banyak kejadian kayak misalnya orang udah terima barang terus nggak posting alasannya sibuk atau apa gitu, atau bahkan ada yang tau-tau ngilang ada. Untuk promoter ini apalagi mungkin kalau kita bicara liquid ya, saking banyaknya liquid sekarang yang beredar, mohon maaf nih. Iya, memang banyak banget sampai kita aja yang yang approve aja bingung. Iya. Itu jadi otomatis permintaan sebenarnya kan mungkin tidak sebanyak itu, tapi yang penyediaannya banyak begitu kan. Jadi barang bisa banyak dead stock tuh di toko. Iya. Nah, gunanya promoter-promoter seperti kami ini, yaitu kita create the hype. Jadi bikin orang mencari produk, misalnya kita create hype produk A gitu kan, tercipta hype-nya, orang cari A. Jadi otomatis dibeli, yang dead stock itu ya nggak jadi dead stock gitu. Jadi terbeli ya habis seperti itu. Karena kan ya itu soft selling, personal approach di grup-grup Facebook itu penting, justru itu penting bikin orang melihat emang itu enak atau misalnya itu rasanya seperti apa gitu loh. Karena gue jarang suruh anak-anak bilang enak. Iya. Kita lebih ke memang misalnya rasanya apa, yang nonjolnya apa gitu. Memang gue nggak bilang kekurangannya. Apa halal dong, fair dong. Betul. Iya, betul. Yang penting kita nggak bilang kekurangannya, tapi kita juga tidak terlalu melebih-lebihkan lah. Kita fair bilang saya rasanya apa, TH-nya seperti apa. Kita kasih seperti itu aja. Jadi biar mereka sendiri yang menilai. Karena kekuatan selling yang paling kuat itu ketika kita kembalikan ke calon buyer. Biar mereka menilai sendiri. Bukannya karena gua kata si ini enak, tapi gua nilai sendiri. Oh iya, memang sih katanya gini, gua nilai sendiri, gua beli itu dah. Sebenarnya absurd. Sebenarnya yang bagus memang fungsinya adalah gimana ya? Sebagai second opinion buyer. Yes. Ibaratnya kan, misalnya gue mau beli barang atau gue mau beli kopi gitu ya, ya gue pasti akan cari tahu dulu nih orang-orang ngomong apa sih terhadap kopi ini. Iya, betul seperti itu. Nah, itulah fungsinya buzzer ya. Ya. Oke, nah ini tadi kan kalian jadi pada tahu ya, akhirnya terbuka mengenai manajemen promotor, terus ada influencer, ada endorsement gitu ya. Itu udah kelihatan nih beda-bedanya apa aja dari penjelasan Om Bayu nih. Nah, Om Bayu, thank you banget udah jelas-jelasin nih segala macam tentang buyer management, tentang promotor, buzzer dan lain-lain gitu ya. Siap. Gua boleh minta satu hal lagi nggak untuk Om Bayu pesen untuk industri vape ini, untuk Apvi gimana Om? Oke. Kalau dari gua untuk industri vape ini kita sudah sebesar ini, sesolid ini, dan memang kita bisa sebesar ini karena vapersnya sih ya. Kita vapersnya solid dari banyaknya komunitas segala macam. Gua cuman berharap satu, kita jaga attitude kita dan kita tetap jaga mental kita sebagai vapers. Kalau misalnya ada yang coba untuk menjatuhkan kita harus fight untuk menjaga industri vape ini. Oke, jangan lupa berarti ya, vape attitude 18+. Yes. Tidak boleh nge-vape sembarangan, apalagi disemburin ke muka orang lain. Apalagi nge-vape di tempat umum yang sebenarnya itu tidak boleh ngerokok, tidak boleh nge-vape juga. Oke, Om Bayu, thank you udah mampir ke Apvi Talks nih, udah sharing-sharing.
Semoga apa yang udah di-sharing bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat teman-teman brewer, buat teman-teman distributor. Bisa kontak Baron Management ya, tadi ya. Jangan lupa IG-nya di sini. Langsung kontak aja kalau butuh bantuan promotor untuk produknya. Oke, thank you semuanya. See you on the next Happy Talks. Ciao.